Dr. Richard Lee tidak hadir saat mediasi dengan Kartika Putri. Tentang hal ini, Richard punya alasan sendiri. Ditemui di Jakarta, Kamis 15 April 2021, sang dokter angkat bicara. Wah, saya nggak tahu kalau itu mediasi yang ketiga kalinya ya, karena sebenarnya memang ini kan agendanya dari pihak kepolisian ya. Jadi kan ada peraturan baru nih dari Kapolri, kalau misalnya laporan pencemaran nama baik itu harus ada proses mediasi dari polisi. Kemarin memang ada polisi itu hubungin saya untuk proses itu mediasi dengan Kapolri. Jadi mediasi ini dari polisi, bukan dari saya ataupun dari Kartika Putrinya. Dari polisinya manggil kami berdua untuk dicoba di mediasi. Ngajaknya langsung besoknya. Wah, saya kan nggak bisa dong kalau sekarang punya schedule sendiri. Kalau itu dihitung satu kali mediasi ya nggak fair juga lah saya pikir ya. Ditanya kapan mediasi selanjutnya, saya bilang saya coba cari waktu dulu. Dan akhirnya saya bilang oke lah, saya punya waktu tanggal 14 ke Maret. Nah itu yang dibilang bahwa sudah 3 kali. Tapi saya sendiri nggak pernah merasa nggak datang 3 kali gitu. Tapi sebenarnya itu. Nah untuk yang kemarin sebenarnya saya bersedia datang. Saya sudah ada sediain waktu sebenarnya mau datang. Tapi lalu sekitar tanggal 11 atau tanggal 10 kayak gitu, saya baru dapat kabar dari staf saya, katanya Kartika Putrinya itu lagi di luar negeri. Nah, lagi di Yaman ya, saya nggak tahu lagi di Yaman dan belum pulang atau baru pulang, saya nggak tahu juga. Kan harusnya karantina dulu ya, kan ini kan bukan sesuatu hal ya, kalau kita ngomong urgent juga nggak urgent banget lah ya. Masalahnya sudah dari Desember juga kan, apalagi yang mau diurgentkan kan. Maksud saya ya karantina lah dulu sampai selesai, kan ada aturan Satgas yang harus kita ikutin protokolnya. Setelah karantina selesai, saya nggak jadi masalah untuk melakukan lanjut mediasi seperti itu. Sebenarnya sudah langsung saya sampaikan dengan Polri-nya juga untuk ya selesaikanlah karantinanya Kartika Putri, lalu habis itu kita ketemu nggak jadi masalah seperti itu. Polisi kasih tahu sayanya, dari polisi kasih tahu saya dia pulang tanggal 9. Jadi kan kalau di protokol Satgas ya ada aturan dari Satgas tuh nomor 8 ya kalau saya nggak salah ya, itu karantina terpusat 5 hari. Berarti kan kalau tanggal 9 tanggal 14 baru boleh keluar dan dilanjutkan dengan karantina mandiri selama 14 hari. Itu aturannya. Jadi berarti ada miss ya di sini, bisa dibilang seperti itu. Saya sudah sampaikan juga sih dengan Polri sebenarnya dari jauh-jauh hari bahwa silakan lakukan karantina dulu, saya sudah bilang seperti itu. Karena kan sekarang kan lagi santer ya bahwa ada varian baru dari virus corona yang gitu kita takutin sih sama-sama. Richard mengaku kasusnya dengan Karput makin melebar, padahal ia hanya ingin mengedukasi tentang bahaya krim abal-abal. Tapi nyatanya yang muncul di masyarakat berita perseteruan. Ada sih pasti terpikir seperti itu. Saya juga nggak mau berseteru terus-menerus ya. Ini kan ngabisin waktu juga nggak penting sih menurut saya. Saya juga pengen diberitain itu unsur edukasinya, bukan berita yang seperti ini, infotainment yang seperti ini. Saya nggak mau sebenarnya, dan lelah juga sih bagaimanapun juga ada pikiran ya. Tapi ya saya harus bela diri saya dilaporin, masa saya nggak laporin ya kan? Kenapa sih harus saya melaporkan balik? Karena saya membela diri saya. Kalau nggak, saya nggak mau laporin dia. Saya laporin dia juga kan setelah 2 bulan dia melaporkan saya. Jadi kan ini adalah pertahanan dari saya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bisa selesaikan baik-baik ya oke, saya akan ikuti. Seperti yang dokter bilang, laporannya di Palembang sudah beberapa kali pemanggilan, tapi dari dirinya tidak datang gitu kan. Merasa juga diabaikan nggak sih dok? Ya pasti dong. Nanti saya salah ngomong kan. Tapi ya pasti ngerasa diabaikan lah ya. Karena bagi saya warga negara Indonesia yang baik. Waktu dipanggil saya datang. Saya ikutin gitu kan. Ya kalau ya kok nggak datang ke Palembang. Dok, dengan adanya kasus seperti itu, kasus yang dokter sekarang jalanin ini, pengaruh nggak sih dengan kegiatan dokter sendiri? Pasti ada pengaruhnya lah ya, sedikit banyak ya. Apalagi masalah ini lebarnya sudah kemana-mana ya. Jadi ini dari konten endorse krim sampai menjadi hal yang benar-benar pribadi ya, sampai ke melebar itu kemana-mana, sampai keluarga juga ya. Pasti sedikit banyak ada yang merugikan waktu, tenaga, usaha ya. Kita kan mau bikin sesuatu gara-gara permasalahan ini, konsentrasinya ke masalah ini. Kini Richard pun dihadapkan pada dugaan dirinya dijebak. Tidak tanggung-tanggung kabarnya Dr. Richard akan dijebak lewat mucikari. Benarkah begitu? Jadi saya dapat info dari seorang sebelumnya bahwa
katanya ada yang mau jebak saya sih, intinya seperti itu. Lagi cari informasi dan cari mau jebak saya. Ya saya cuma bilang dengan asisten saya, ya udah hati-hati aja, saya bilang dia mau jebak, katanya nanti dia mau nawarin sesuatu. Saya bilang saya juga kan nggak ada juga, ya ngapain saya harus takut kan katanya. Tapi katanya nggak perlu foto bareng aja katanya. Wah saya ngeri banget, saya foto bareng kan cukup sering ya. Ya udah saya bilang kita harus lebih hati-hati aja. Cuma ternyata 1 minggu sebelum kejadian, orang yang diajak kerja sama ini mungkin dia merasa bersalah, merasa nggak keenakan, dia hubungin saya pada waktu itu. Jadi dia kasih tahu ceritanya komplit, saya terkejut banget. Ya ini jadi benar-benar lebih hati-hati lagi, dan kebetulan ada momen yang saya pun butuh bukti ya. Kalau saya ngomong kayak gini punya kan nggak ada bukti kan susah ya. Enaknya kan kalau ada bukti kan, saya ngomong dengan dia. Kalau nggak ada bukti ya saya cuma hati-hati. Lalu ternyata temannya ini ngerekamin dan kasih ke saya. Itu yang bikin saya tuh benar-benar terkejut banget. Dijebak seperti apa sih dok kalau boleh tahu? Kalau dari cerita yang di transkrip suara itu, jadi dia pengen cari seorang mucikari. Lalu mucikari ini coba menawarkan saya sedemikian rupa lah bagaimana caranya kayak gitu punya. Coba merayu ya atau seperti apa ya, nanti kalau misalnya saya ketemu, paling nggak ketemu aja dengan orang itu, nanti ada fotonya, bukti chat itu akan disebarkan, katanya seperti itu, maunya mereka seperti itu. Terus sempat berpikir untuk melaporkan kejadian ini? Kayak gimana saya mau laporin? Saya sudah konsultasi dengan pengacara, konsultasi dengan polisi juga. Kalau kita mau ngerampok tapi belum ngerampok, itu bukan hukum, bukan melanggar hukum. Jadi dia mau jebak saya tapi saya belum terjebak, ya masa saya harus terjebak dulu kan? Itu nggak bisa dipidana.